Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barokatul Solihah, mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 kelas C. Di sini saya akan mengapresiasikan prosa fiksi karya Darwis Terelie yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Vlog ini saya buat guna melengkapi tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia dengan tema mengulas novel dan cerpen Indonesia. Yang pertama diulas adalah identitas buku. Judul buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, penerbit Terelie. Buku ini diterbitkan di Republika dengan tebal buku 426 halaman, nomor ISBN 9789791102469, kota terbit Jakarta, cetakan ke-14 tahun 2016. Kita masuk pada sinopsis novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Novel ini bercerita tentang kehidupan seorang laki-laki bernama Rehan Raujana, nama yang diberikan oleh Ibu Panti yang membesarkannya. Kata kehidupan ini bukan hanya sepenggal kisah perjalanan singkat saja, melainkan keseluruhan kisah hidup tokoh utamanya dari ia dilahirkan di dunia hingga menjelang akhir hayatnya. Terelie menyajikan kisah ini dengan sangat unik karena dikemas dalam alur mundur melalui perjalanan metafisik yang amat fantastik dan menarik. Ini bukan tentang biografi seorang anak manusia, namun terlebih pada aneka hikmah pembelajaran yang lebih dalam untuk memaknai hidup itu sendiri. Sekitar 5 hari sebelum meninggalnya Rai atau Rehan Raujana yang ketika itu berusia 60 tahun dan dalam keadaan sakit keras, ia didatangi oleh seorang yang disebut penulis sebagai orang berwajah menyenangkan. Selanjutnya, tokoh penokohan. Yang pertama, Rehan sebagai tokoh utama yang memiliki sifat sombong, nekat, dan pendendam. Sifat sombong Ray didapat atau diketahui dalam kutipan novel halaman 51, yaitu malam ketiga itu Rehan sempurna menghabiskan keberuntungan berjudi malam sebelumnya. Dia pulang sambil membesarkan hati, besok keberuntungannya pasti kembali. Yang kedua, sifat nekat yang didapat dalam kutipan halaman 186, yaitu bergegas memasang bom di dinding kaca, berlari berlindung, tidak perlu timer. Ray mengarahkan ujinya ke kotak bom meledak. Yang ketiga, sifat seorang tokoh utama adalah pendendam yang diambil dalam kutipan halaman 110, yaitu cara membalaskan kelakuan mereka terhadap Ilham sama persis seperti kelakuan mereka. Yang kedua, Diar memiliki sifat peduli yang tinggi, yaitu dikutip dalam halaman 13, yaitu Diar anak panti asuhan yang sekamar dengannya. Setengah jam kemudian, berbaik hati menyelinap ke halaman panti, berusaha menyerahkan sebungkus roti tawar dan segelas cendol melalui belakang pintu. Selain itu, Diar juga memiliki sifat ramah dan setia kawan. Yang ketiga, Pele. Pele memiliki sifat nekat yang diambil dari halaman 199, seperti bunyi, Pele menembakkan pahanya sendiri, memutuskan untuk menyerahkan dirinya. Dia juga memiliki sifat peduli yang seperti ada dalam halaman 220 yang dalam kutipan berbunyi, korang-korang
berebut pemasang wajah Pele, pencuri hebat yang pernah ada. Pencuri yang mengaku usaha pencurian 12 berlian sebelumnya. Bukan main, seluruh hasil curian itu justru untuk orang-orang miskin dan tidak beruntung. Didapat dari halaman 220. Selain itu juga, Pele memiliki sifat bersahabat dan setia. Yang keempat, Fitri. Fitri memiliki sifat baik hati dan menyayangi anak-anak, dan memiliki sifat hati yang tulus juga. Semua itu didapat dari kutipan novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu pada halaman 251 dan 281. 251 yaitu seperti, gadis itu tengah asik bermain bersama anak-anak membagikan balon-balon terbang. Yang halaman 281 yang mencirikan bahwa Fitri memiliki hati yang tulus yaitu, tetapi aku tidak membutuhkan itu. Rumah besar, mobil, berlian, pakaian yang indah, bagiku kau ikhlas dengan semua yang kulakukan untukmu. Ridho atas perlakuanku padamu, itu sudah cukup. Yang kelima, Jo. Jo memiliki sifat setia yang diambil dalam kutipan novel di halaman 332. Jo amat dekat dengan Ray, tahu semua urusan Ray, termasuk tentang istrinya. Kemudian tema dari novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah rahasia di balik sebuah kehidupan seperti kisah hidup dan percintaan. Kemudian alur. Pada awal cerita, dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu menggunakan alur mundur. Akan tetapi, di akhir cerita novel ini menggunakan alur campuran dengan beberapa kutipan-kutipan atau cerita-cerita flashback yang disisipkan. Sudut pandang dari cerita ini adalah orang ketiga serba tahu, karena pengarang seolah-olah serba tahu sehingga dapat mengemukakan segala tingkah laku dan pikiran semua tokoh. Kemudian latar memiliki 3 bagian, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu yaitu terminal, rumah singgah, rumah sakit, dan pantai. Sedangkan latar waktu dijelaskan pada pagi hari, pada malam hari, siang hari, dan sore hari. Dan latar suasana dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu memiliki latar suasana sepi, ramai, dan ketakutan. Kemudian, keunggulan novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Novel ini mampu membawa pembacanya benar-benar terbang ke dunia fantasi, berhayal membayangkan mengikuti alur cerita yang disampaikan. Novel ini juga mengajarkan kita tentang apa artinya hidup sebenarnya. Bagaimana seharusnya menghadapi pahit manisnya kehidupan, belajar bersyukur, belajar ikhlas, dan juga kesederhanaan. Di dalam novel ini juga terdapat banyak sekali nasihat dari penulis yang disampaikan dalam sebuah cerita. Meski awal ceritanya sedikit membosankan, namun jika terus kita baca, kita akan menemukan banyak sekali kejutan di dalamnya. Salah satu nasihat yang terdapat di dalam isi novel ini adalah, ketika kau merasa hidupmu menyakitkan dan merasa muak dengan semua penderitaan, maka itu saatnya kau harus melihat ke atas. Pasti ada kabar baik untukmu, janji-janji masa depan, dan sebaliknya, ketika kau merasa hidupmu menyenangkan dan selalu merasa kurang dengan semua kesenangan, maka itulah saatnya kau harus melihat ke bawah. Pasti ada yang lebih baik, lebih tidak beruntung darimu. Kelemahan dalam novel ini yaitu dari awal ceritanya sungguh-sungguh membosankan, sehingga saya harus menggunakan kekuatan sekuat tenaga untuk menyelesaikan membaca novel ini. Pendekatan yang bertolak dari pandangan bahwa semua yang terdapat dalam karya sastra merupakan lambang-lambang atau kode-kode yang mempunyai arti atau makna tertentu. Seperti dalam kutipan novel, yaitu kalian mungkin memiliki masa lalu yang buruk, tapi kalian memiliki kepal tangan untuk merubahnya.
Melalui analisis semiotik, rembulan tenggelam di wajahmu karya Terelie banyak ditemukan tanda yang tersurat. Melalui analisis ini, perlu disampaikan kepada pembaca agar dapat menghayati dan menghargai karya sastra yang memahami sistem semiotik yang terdapat dalam karya sastra. Amanat. Novel ini banyak memberikan kita pelajaran hidup tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan rasa syukur. Kisahnya membuat kita menyadari bahwa perbuatan kita dalam kehidupan berpengaruh kepada kehidupan orang lain, walau kita tidak mengetahuinya. Selain itu juga memberikan pengertian pada kita bahwa hidup ini adil, sekejam apapun takdir memperlakukan kita.